Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan mahjub. Sebelumnya sudah selesai sampai sampai cucu perempuan, cucu laki-laki sudah, cucu perempuan sudah. Nah, maka dari itu kita sekarang naik ke ayah. Urutannya ya. Jadi ini sekali lagi, hijab mahjub, bab mahjub ini harus dilaksanakan sesuai urutan. Urutan apa? Urutan gambar. Karena urutan gambar ini akan menentukan siapa yang mahjub setelahnya. Ayah itu digambar setelah cucu laki-laki. Kalau kalian ingat, bagian ayah itu sepertiga, sorry, seperenam plus sisa, nggak ada sepertiga. Seperenam plus sisa. Kalau kalian ingat, jika ada cucu laki-laki, maka sisanya hilang, hanya seperenamnya saja. Artinya, secara garis urut, cucu laki-laki ini mempengaruhi ayah. Sehingga memang pembahasan hijab mahjubnya juga setelah cucu laki-laki. Jika ada cucu perempuan, ayah, ya kan, seperenam plus sisa. Kalau ada cucu laki-laki menjadi seperenam. Nah, itu kenapa kita harus hafal urutannya. Sehingga kemarin di UTS ada soal urutan. Oke, kalau ayah hidup, siapa saja yang tertutupi oleh ayah? Jawabannya banyak. Pertama adalah semua yang digambar setelah ayah. Oke, kakek dari ayah, nenek dari ayah. Kedua adalah seluruh seluruh hawashi. Saudara laki-laki kandung kalau ada ayah, ya sadar diri, melipir ke samping, nggak dapat. Oke? Termasuk budak ini, otomatis budak ini tidak pernah saya bahas karena bagian akhir. Nanti dapat sisa, untung-untungan, kalau nggak mesti ketutup. Kemudian saudara-saudari seibu. Oke? Nah, di sini kalian lihat jalurnya adalah kakek nenek yang sini. Dan seluruh yang muncul setelah kakek nenek yang ini. Bagaimana dengan nenek yang ini, nenek yang dari ibu, nenek yang dari ibu tetap dapat karena jalurnya berbeda. Karena jalurnya adalah dari ibu. Oke? Tapi kalau ibunya ada nanti pembahasannya lain. Sampai sini sehingga kalau ada soal suami, kemudian anak laki-laki satu aja, kemudian ada ayah, kemudian ada saudara kandung laki-laki. Berapakah suami? Seperempat. Perempat. Anak perempuan? Bisa. Anak perempuan? Anak perempuan? Saya tahu belum terlalu panas ini otaknya ini harus langsung soalnya. Setengah. Anak perempuan setengah. Ayah? Seperenam plus sisa. Seperenam plus ini plus sisa. Saudara kandung laki-laki? Saudara kandung laki-laki? Nggak dapat. Mahjub. Ada. Jadi, saudara kandung laki-laki berubah menjadi mahjub. Kalau ada paman juga menjadi mahjub. Kenapa? Karena mereka digambarnya setelah ayah. Ya kan? Digambarnya setelah ayah sehingga semuanya menjadi yang digambar setelah ayah menjadi mahjub. Oke, yang sebelah sini dan yang atas. Bagaimana dengan ibu? Ibu nggak bisa dimahjubkan. Ayah dan ibu itu nggak bisa mahjub. Seperti itu. Oke ya. Soal lagi atau cukup? Soal lagi atau materi? Halo, tes.
Nggak ada yang jawab. Ini Halo, salah. Manut, Pak, manut. Oh, manut. Ya, kalau gitu saya lanjutkan. Manut ini asumsinya paham, sehingga dikasih apapun ikut. Satu soal lagi lah. Satu soal lagi. Istri, ibu, kakek, ayah, cucu, perempuan. Istri, Seperlapan. 1/4. 1/8. 1/8 yang bilang 1/8 karena Ada cucu perempuan. Ada cucu oke, good. perempuan. Setelah istri nggak ngerjain yang mana? Cucu perempuan sesuai urutan gambar. Dibiasakan aja sesuai urutan gambar. Cucu perempuan berapa? Setengah. Nah, kok bisa langsung dapat setengah? Karena pembahasannya langsung cucu perempuan, nggak ada lain-lain, pasti setengah. Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian naik ke siapa setelah cucu perempuan yang digambar? Ayah. Berapa jatah ayah? 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. 16 sisa, karena tidak ada yang laki-laki. Kita ingat-ingat, ayah itu mempengaruhi siapa aja? Ayah mempengaruhi siapa? Cucu perempuan mempengaruhi siapa aja? Nggak ada. Karena mahjubnya cucu perempuan kan hanya dikit. Nih, cucu perempuan hanya memahjubkan ini. Oke, nah sekarang kita ke ayah. Ayah memahjubkan banyak nih. Ada nggak di sini? Jawabannya adalah kakek. Kena oleh ayah. Nah, kalau sudah beres bagian ayah, kita lanjut ke bagian ibu. Berapa jatah ibu? Oh, sinyal saya yang hilang. Oh, jawabannya yang hilang ini. 1/6. Ibu dapat 1/6. 6. Nah, bayangin libur 2 minggu lupa. Apalagi kalau libur itu libur UTS loh ya. Apalagi kalau kalian udah lulus setengah tahun ya hilang. Ya begitulah hidup ini. Ibu dapat 1/6 karena ada cucu perempuan tadi. Cukuplah ya soalnya ya. Saya melihat ada loading semua ini. Lanjut apa soal? Lanjut apa soal? Lanjut. Lanjut. Oh, saya Lanjut, Pak. ambil jawaban yang jawab aja yang diem berarti saya anggap setuju. Lanjutannya setelah gambar ayah adalah gambar ibu. Siapa yang dimahjubkan oleh ibu? Salah. Oh, balik. Warnanya salah. Ini, kemudian ganti ini, ganti warna. Mestinya ininya hijau ya, ininya merah. Terlanjur gimana lagi? Nah, berbeda dengan ayah yang hanya memahjubkan nenek sebelah sini, ibu memahjubkan nenek dua-duanya. Kenapa? Karena status nenek dalam ayat itu tidak disebut dalam Quran itu tidak ada namanya kakek, adanya ayah. Nah, ayah itu kemudian oleh para ahli usul fikih dimasukkan termasuk kakek dan seluruh yang di atasnya. Sehingga kalau sudah ada ayah maka kakeknya hilang. Karena di ayat itu hanya ada ayah. Ibu juga di ayat itu ibu. Nah, nenek masuk menggantikan ibu kalau nggak ada ibu. Sehingga kalau sudah ada ibu, bagian nenek hilang. Dua-duanya, siapapun itu neneknya.
Sehingga kalau kita ingat, semuanya ini kan dapatnya cuma 1/6. Seluruh orang ini kan dapatnya cuma 1/6. Ibu 1/6, 1/3 kalau kondisi tertentu. Nenek 1/6, nenek 1/6. Ini semuanya 1/6. Maka nggak boleh rebutan di 1/6. Hanya ada satu orang aja yang dapat 1/6. Maka dari itu, nenek dua-duanya, baik itu dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, dimajubkan oleh ibu. Sehingga kalau ada soal istri dan anak perempuan dan ibu dan nenek dari ayah, maka berapakah istri? 1/8. 1/8 anak laki-laki. Anak laki-laki. Saya absen. Yang enggak apa namanya, yang enggak jawab saya remove dari grup. Hanifa Alfiah. Saya stop share. Saya pause dulu. Anak laki-laki dapatnya? Sisa, Pak. Sisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Ibu Pak. dapatnya? 1/6. 1/6. 1/6. Nenek dapatnya? Mahjub. 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 Nenek dari ibu dapatnya? Mahjub. 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 Kakek dapatnya? Per 6. 1/6. Ya, dapatnya 1/6. Saudari kandung perempuan dapatnya berapa? Saudari kandung perempuan? Ada anak laki-laki berapa? Mahjub. Dapatnya berapa? 1/4. Ada anak laki-laki? Mahjub. Mahjub. Saudara si ibu dapatnya? Saudara si ibu dapatnya? Ada anak laki-laki? Mahjub. Mahjub. Nah, laki-lakinya saya hilangin. Ibu berapa? Per 6. 1/3. Wah, 1/4. ya habis ini waktunya. Kayaknya belum subscribe lagi nih. Repot juga nih. Ibu berapa? 1/4. 1/3. 1/3. Pilihannya hanya 1/3 dan 1/6. 1/3 karena Tidak ada furu. Tidak ada furu. dan Saudara seibu hanya satu, Pak. Hanya satu. Good. Saudari kandung perempuan. Setengah. Setengah. Good. Saudara seibu. 1/6. 1/6. 6. Tinggal istri, salah ini satu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sambil kerja tidak bisa on mic, nggak bisa dengerin lah.
Baik, kita lanjutkan. Ini sisa waktunya tinggal 7 menit kayaknya. Oke, kita lanjut setelah itu. Nah, ini yang agak pelik dikit. Agak-agak susah. Kakek. Ini bagian yang sangat banyak ikhtilafnya antara para ahli fikih. Saya ambil madhab Hanafi. Seharusnya saya ambil madhab Syafi'i. Seharusnya saya konsisten untuk madhab Syafi'i. Tapi untuk keperluan pengajaran, ambil madhab Hanafi. Tetap saya jelaskan nanti madhab Syafi'inya bagaimana. Di dalam madhab Hanafi, selain dari madhab Hanafi, nanti sama dengan madhab Syafi'i, 3 madhab lainnya. Oke, kalau kakek, gitu. Tadi yang ibu udah saya screenshot belum? Oh, bentar ya. Ada kakek dulu lah. Kalau kakek kemudian apa namanya hidup, siapa aja yang mahjub? Yang mahjub adalah berdasarkan mazhab Hanafi ini. Oke? Dan ini. Kenapa? Karena dia di posisi ayah. Kan menggantikan posisi ayah. Sehingga ketika ayahnya nggak ada, maka kakeklah yang menggantikan posisinya, maka yang dimahjubkan sama. Bedanya karena derajatnya nenek satu, maka nenek ini nggak kena. Tapi nenek yang di sini kena. Nenek yang di sini nih akan kena. Gitu. Nah, ini di dalam mazhab Hanafi. Simple. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak. Yang mahjub adalah, nanti akan saya hapus. Karena biar nggak, ini hanya untuk maklumat aja, tambahan maklumat. Yang mahjub adalah yang sini. Adapun untuk saudara, itu enggak. Saudara itu nanti dibagi 2. Kalau mahjub itu berarti seperti ini. Kalau kakek dapat 1/6. Oke. Karena ada cucu, kalau kakek dapat 1/6 plus sisa misalkan karena ada cucu perempuan. Ya. Maka semua saudara yang ini enggak dapat. Udah mahjub titik, dia enggak dapat apa-apa. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi. Bila selain mazhab Hanafi mengatakan mereka ini tetap dapat, tapi tidak menjadi contoh ya. Ini hanya tambahan wawasan, tapi saya tidak pakai ini nanti untuk basis ujian. Yang untuk basis ujian saya pakai yang mazhab Hanafi. Oke. Saya mau ada anak perempuan. Ada kakek, ada saudara kandung laki-laki. Anak perempuan dapatnya berapa? Setengah. Setengah. Setengah, exactly. Kemudian kakek dapat? 1/6. Kakek dapat 1/6. Plus Sisa. Saudara kandung laki-laki, kalau tanpa teori mahjub, saudara kandung laki-laki dapatnya setengah. Saudari aja, biar kelihatan. Saudari kandung laki-laki, kalau tanpa teori mahjub, ini setengah. Oke? Kalau ngikut mazhab Hanafi, dia nggak dapat sama sekali. Titik. Beres, nggak usah dibahas, dia nggak dapat. Tapi kalau ikut mazhab selain mazhab Hanafi, yaitu Hambali, Syafi'i, dan Maliki, saudari kandung laki-laki dan kakek ini dibagi 2. Jadi setengah, kan dia mestinya setengah. Ini sudah tidak berlaku. Setengah atau mungkin dia 2/3 karena banyak, itu tidak berlaku. Dia langsung dibagi sama rata, bukan sama rata, ada pembagiannya dengan kakek. Nah, perkara pembagiannya ini agak susah. Susahnya nanti di bagian sini yang sudah masuk hitung yang masuk asal masalah ya. Nyari asal masalahnya nanti tambah repot lagi dan seterusnya. Maka karena madhab ini juga mu'tabar, maka saya pakai yang madhab yang Hanafi. Di mana kalau kakek sudah 1/6 plus sisa,
dia memahjubkan seluruh saudari-saudara yang lain sehingga ini hasilnya adalah 0. Sehingga nanti ketika dicari asal masalahnya atau akar masalahnya itu adalah ketemu 6 di sini. 3 di sini 1 plus 2 karena dapat sisa. Oke. Sehingga kalau harta 60 juta maka anak perempuan dapatnya 30 juta, kakek dapat 30 juta. Kalau yang madhab selain Hanafi, maka anak perempuan 30 juta, kemudian kakek itu sendiri tidak 30 juta harus dihitung dulu dan saudari kandung laki-laki tetap dapat. Saudari kandung perempuan. Saudari kandung perempuan akan dapat. Berapa jumlahnya nanti bagi-bagi sama kakek. Bisa di 15 juta 15, nanti perlu dihitung juga ini. Bisa 15, tapi intinya saudari kandung menjadi dapat menurut madhab lain madhab Hanafi. Nah, sekali lagi yang akan saya pakai adalah yang ini. Yang madhab Hanafi di mana ya udah kalau nggak dapat kalau sudah ada kakek maka yang lain menjadi mahjub. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Karena habis ini waktunya habis, saya harus mengulang. Oke, ada yang tanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Habis ini join lagi. Oke ya. Setelah itu kita masuk lagi. Dan tadi yang sudah di-kick masih bisa masuk karena kodenya atau sesinya sudah baru. Nanti akan saya absen lagi manual. Terima kasih. Silakan langsung join setelah ini.